Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan memberikan ulasan tentang penulisan puisi, tugas penulisan puisi untuk kelas 4A dan 4B, semester 4A dan 4B. Kalian telah membuat puisi dan telah saya baca semuanya, dan ada beberapa kelemahan-kelemahan yang kalian buat dalam puisi itu. Dan kelemahan-kelemahan itu pada dasarnya semuanya kebanyakan sama. Saya tidak akan terlalu mendetail untuk mengkoreksi tentang bagaimana cara kalian membuat barisnya, tapi koreksi secara umum saja. Bagaimana pengorganisasian bait-baitnya, kemudian apakah ada majas di dalam sana, di dalam puisinya, dan kebanyakan itu kesalahannya terjadi ketika di penulisan kata depan, imbuhan, dan penulisan kata gantiku, mu, kau, seperti itu. Ya, banyak juga yang kebanyakan salah di bagian sana. Nah, untuk mempermudah, saya akan langsung saja untuk membuka salah satu puisi karangan kalian dan kita akan coba koreksi. Nanti koreksi ini juga berlaku untuk yang lainnya. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Nanti yang lain mengikuti perbaikan yang saya berikan di contoh ini, karena kesalahannya rata-rata hampir sama saja. Tapi meskipun demikian, ada beberapa mahasiswa yang sudah membuat puisi dengan bagus, dengan baik, dari diksinya, pemilihan katanya, terus pengimajinasiannya, kemudian penyusunan baitnya bagus, dan bagaimana dia menyusun judulnya juga sudah bagus, dan itu saya kasih nilai bagus. Tapi juga ada yang masih ala kadarnya untuk membuat. Nah, sementara tugas ini kan saya sudah deskripsikan di tugas e-learning kalian, akan saya ambil sebagai tugas untuk pengganti nilai UTS, dan kita tidak ada UTS dan ini tugas UTS-nya. Jadi seriuslah dalam membuat. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kalian untuk memperbaiki puisi itu. Ya, sekarang langsung saja kita coba buka. Ini yang pertama dari namanya ini. Nah, coba lihat ya. Awalnya saja puisi ini tidak ada judulnya. Kita perbesar. Nah, ini puisinya tidak ada judulnya. Dan siapa pengarangnya juga tidak tahu ini pengarangnya siapa. Nah, pengarangnya ini di file namanya, dia namanya Cynthia Putri Nuriyah. Nah, judulnya tidak ada. Maka sebaiknya di atas ini ketika kamu membuat puisi, tulis judulnya apa. Misalnya, judulnya ini apa kira-kira nih? Bunga. Dia tulis puisi tentang bunga misalnya. Bunga, terus di bawahnya oleh tulis siapa namanya misalnya. Tadi namanya Cynthia. Nah, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke puisinya. Baris-baris puisi ini secara fisiknya kita lihat dia tidak ada perbedaan antara bait pertama, bait kedua. Hanya satu bait saja dan selesai sampai di sana. Nah, ini Cynthia ini harus lebih serius lagi, Cynthia. Ini saya lihat ini sembarangan sekali membuatnya. Sementara saya memberikan waktu yang cukup panjang untuk membuat puisi ini. Nah, buat lagi minimal 4 bait puisi, minimal 4 bait puisi. Barisnya terserah, biasanya itu sekitar 4 atau 6 baris per baitnya. Nah, kita mulai dari sini. Di awal ini dia hari, kata hari. Setiap huruf pertama di kata pertama harus diawali dengan huruf kapital. Nah, hanya H kapital seperti itu. Dan berlaku juga untuk semua barisnya ini, semuanya berlaku. Dia tidak bisa tidak boleh dengan huruf kecil seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ya. Oke. Itu kesalahannya, kekurangannya baitnya kurang sekali, hanya satu bait saja. Kemudian
huruf pertamanya diberi seharusnya dengan menggunakan huruf kapital, bukan huruf kecil seperti ini ya. Ini yang semestinya. Nah, kemudian kita coba buka puisi yang lain. Ini punya siapa di sini? Oke. Ini punya namanya Mami Fahriza. Punya puisi oleh Mami Fahriza. Judulnya Gara-gara Corona. Boleh saja diambil di sana. Nah, kita lihat di sini, Mami Fahriza ini kesalahannya sama dengan Cynthia tadi. Tidak ada pembatas antara satu bait dan bait yang lainnya. Terus saja dia seperti teks seperti ini. Nah, ini harus diperbaiki. Kamu harus pisahkan, karena setiap bait itu punya ceritanya masing-masing. Misal begini, kalau seandainya kita membuat puisi tentang pantai misalnya. Anggaplah bait pertama itu tentang kita cerita tentang keindahan pantainya. Bait kedua tentang keindahan warna langit ketika pantai itu di siang hari. Bait ketiga misalnya tentang hari yang sudah mulai sore dan keindahan pantai ketika senja. Bait keempat misalnya keindahan itu pudar karena ada sampah di pinggir pantai. Keempatnya, bait keempat tentang sampah, dibuat di sana baris-baris tentang bagaimana kondisi sampahnya, terus siapa yang membuang sampah, sampah itu ada sehingga akibatnya apa. Dan terakhir nanti pesannya. Dan jangan lupa karena setiap puisi itu harus punya amanat di dalam puisi itu ya. Nah, itu yang Mami Firza. Jadi dibuatlah bait-baitnya sesuai dengan temanya atau sesuai dengan makna dari bait itu seperti yang saya contohkan tadi. Yang kedua, ini berikutnya. Kita periksa dulu. Serentak langkahku terhenti. Aku tidak yakin untuk keluar rumah hari ini, tapi ini keadaan mendesak. Aku kehabisan bahan makanan untuk dimasak. Cacing di perutku sudah lama bergemuruh. Jangan sampai petir ikut menyambar. Nah, ini bukan bagian ini saja ya. Hampir semua bagian puisi dari Mami Firza ini terasa kalau kita membacanya itu seperti membaca cerita. Ya, serentak langkahku terhenti. Aku tidak yakin untuk keluar rumah hari ini, tapi keadaan yang mendesak. Maka diubah seperti apa baitnya sehingga dia bukan seperti bait cerita, tapi sudah seperti bait puisi. Contohnya begini misalnya. Sebentar, saya kasih contoh. Ada di template puisi. Oke, di sini ya. Ya, ini misalnya. Ini bukan oleh Rahayu Pratiwi ya. Ini contoh misalnya puisi ini yang saya buat. Ini puisi saya yang buat ini. Di sini ini salah satu tugas dulu ketika saya disuruh minta membuat puisi. Tapi di sini memang kita ingin membuat sebuah bait yang menceritakan keadaan. Tapi sebisa mungkin kita tidak membuat bait baris-baris puisi itu seperti cerita gitu. Misalnya di sini saya tulis, air mengalir turun berebut, terjun bebas bergulung-gulung, gelembung-gelembung muncul ke permukaan. Perlahan buih-buih hilang, tibalah air di lubuk tenang, tibalah anak bergerombolan, tibalah hati di lubuk res. Ini kan seperti menceritakan kondisi terus ada kejadian gitu kan. Tapi sedemikian rupa kita buat baris itu tidak seperti cerita. Kan berbeda kalau seandainya kita ingin membuat baris puisi dengan baris cerita atau deskripsi. Nah, contohnya di sini.
melebihi rasa parnoku saat setelah menonton film horor. Nah, ini kan barisnya seperti cerita sekali. Carilah baris atau kalimat yang tidak seperti ini. Nah, contoh lagi ini misalnya. Bermodalkan pemahaman yang minim yang aku peroleh dari internet. Aku takut tertular virus corona yang kabarnya sangat berbahaya. Ini kan seperti cerita sekali misalnya. Ini misalnya kita mau ubah ini kan, bermodalkan pemahaman yang minim yang aku peroleh dari internet kan kita bisa ubah barisnya dengan intinya dia ini ingin bilang bahwa dia ini tidak tahu dia minim pengetahuannya tentang virus ini. Ya sudah dibuat saja misalnya. Aku tidak tahu tentang engkau. Engkau datang dengan tiba-tiba. Misal ini ya, saya kasih contohnya saja karena pengembangannya sesuai dengan penulisnya saja. Tapi intinya kita ingin ubah ini, bermodalkan pemahaman yang minim yang aku peroleh dari internet. Intinya kan dia tidak tahu gitu kan. Atau sedikit pengetahuannya, misal kita buat di sini. Nanti ketika pengarang ini memperbaikinya, buat saja misalnya aku atau begini, karena dia minim ya. Sedikit yang ku tahu tentang engkau. Dia kan bilang yang aku peroleh dari internet, berarti masih ada keterbatasan kita untuk mencari informasi itu. Engkau bersembunyi di balik lembar ilmu misalnya. Nah, ini kan menunjukkan, tapi kita ubah dia bukan seperti cerita, bukan seperti kalimat biasa. Ini contohnya kalimat ini misalnya baris ini misalnya bermodalkan pemahaman yang minim yang aku peroleh dari internet, kita ubah. Dia kan mau bilang saya itu tahunya sedikit dan saya dapatnya dari internet karena sumber informasinya itu sedikit, maka dibuat saja misalnya. Sedikit yang ku tahu tentang engkau. Engkau bersembunyi di balik lembar ilmu. Nah, ini kan sudah beda, dia bukan seperti uh, kalimat biasa. Tapi kita buat dia seperti baris puisi, bukan kalimat biasa. Oke, ini untuk Mami Fahriza ya. Kesalahan pertama tidak dibuat bait. Yang kedua, kalimatnya seperti kalimat cerita. Kita lanjut. Ini punya siapa ini? Punya Melki Aditya. Oke. Begini, punya Melki ini sudah bagus, sudah ada bait-baitnya di sini. Tetapi kekurangannya, saya tidak akan lihat bagaimana dia menyusun barisnya. Tapi di sini kita coba lihat ejaannya. Ini banyak kekurangan. Misal di sini, langkah kakimu selalu kurindukukan. Nah, ini salah tipe. Langkah kakimu yang selalu kurindukukan. Pertama di bagian ini, bagian kakimu ini, kaki itu kelas katanya, sebuah kata. Mu ini adalah kata ganti. Nah, ketika ada kata ganti mu, maka dia harus digabung dengan kata yang mendahuluinya. Begitupun dengan ku ini. Ku ini juga digabung dengan kata yang mengikutinya. Nah, kalau seandainya kalian ragu dengan bagaimana menulis kata ganti kumu, nya, kau, boleh saja buka di Chrome, di internet, kemudian cari di Google bagaimana penulisan ku, mu-nya dengan mengetik misalnya kata kuncinya, kita kan acuan kita itu
PUEB ya, dalam menulis ejaan-ejaan itu semuanya kita acuannya PUEB. PUEB penulisan kumunya. Maka dia langsung keluar nanti kata ganti. Ke kata ganti ini dia langsung tulisannya. Keterangan di sini kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Berarti digabung. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, ini contohnya. Rumah itu telah ku jual, digabung. Majalah ini boleh ku baca. Bukuku, bukumu, bukunya, rumahnya, nah, jadi digabung ya. Dan itu banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Melki ini juga pun yang lain juga ada yang membuat kesalahan yang serupa. Nah, ini juga nih, soalnya di sini nih. Mukan, hatimu kan ini digabung semua nih. Hatimu kan selalu tertegar. Tantangan dunia pendidikan yang semakin sukar. Terima kasih guru dan semoga engkau. Nah, ini balasannya, nyanya digabung. Baik, kita lanjut. Nah, ini puisi punya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ini dia judulnya Keindahan Pantai Malabro. Saya sudah kasih catatan untuk Ahmad Fauzi. Puisinya tadi sama seperti punyanya. Coba kita kecilkan gitu ya. Oke, puisinya kesalahannya, kekurangannya ini hampir sama dengan punyanya Mami Fariza tadi. Dia kalimatnya itu banyak seperti kalimat cerita. Nah, sebenarnya Ahmad Fauzi ini dia sudah punya bahan untuk membuat puisinya. Nah, tinggal dia memparafrase atau mengubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang lebih indah, seperti kalimat bait puisi bukan baris cerita. Nah, coba kita baca ini ya. Liburan yang kutunggu, yang ditunggu-tunggu. Nah, ini juga salah nih. Kesalahannya D-nya dipisahkan. Nanti saya bahas lebih jelas lagi. Liburan yang ditunggu-tunggu. Bapak dosen pembimbing kami mengajak kami untuk berkeliling. Nah, seperti ceritakan di tepi pantai Malabro yang indah dan mencari topik pikiran pada puisi. Setelah tiba di pantai, aku disambut dengan pepohonan dan debur ombak. Air laut begitu indah dan sejuk. Nah, ini kan awalnya ini seperti apa? Seperti cerita dia, bukan baris puisi. Ubahlah seperti baris puisi seperti yang saya contohkan tadi. Cari kalimat yang menggambarkan ide yang sama tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Itulah kita sebut sebagai diksi dalam sebuah puisi tadi. Nah, kemudian ini juga panjang-panjang sekali, tapi bagusnya Ahmad Fauzi ini banyak sekali kalimat dia, dan ini sebenarnya kalimat ini bisa diubah dengan bait yang lebih indah lagi ya, Ahmad Fauzi. Nah, ini saya buat catatan punya Ahmad Fauzi, ini saya buat catatan di puisinya. Kamu sudah punya bahan untuk diolah menjadi bait puisi. Bahanmu sudah kaya, amanah dalam puisimu juga sudah ada, tapi puisinya masih seperti cerita. Sederhanakan lagi setiap bait sehingga menjadi baris puisi, bukan baris cerita. Coba baca contoh-contoh puisi yang ada untuk memperkaya pengetahuan tentang bagaimana menyusun baris puisi ya. Jadi saya minta dia untuk baca lagi baris puisi atau paraphrase lagi ini seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, kita lanjut. Ini punyanya Ahmad Fauzi sudah Alfiandi. Baik. Ini puisi punya Alfiandi. Dia buat judulnya, pertama, ini judulnya itu Senja di Bumi Rafflesia. Nah, ini Alfiandi jangan pakai judul itu karena judul itu akan kita gunakan untuk judul antologi puisi semester 4 nanti. Jadi saya minta di sini saya kasih catatan ganti judulnya. Judul ini akan dijadikan judul antologi puisi kita. Jadi ganti judulnya ya. Nah, kemudian sama seperti punyanya yang awal tadi, dia juga tidak ada spasinya. Tidak ada pembatas antara baris puisinya. Nah, ini diperbaiki, harus ada baris-barisnya. Jangan seperti ini ya. Oke. Secara keseluruhan,
puisi Alfiandi ini banyak sekali kata yang. Ini saya tulis di sini. Misal begini, kita baca di sini, di catatan ini, terlalu banyak kata yang. Kata yang bisa dihapus saja untuk menunjukkan frase adjektiva atau frase sifat gitu. Misalnya rumah yang besar bisa diubah menjadi rumah besar. Nah, yang ini bisa dihilangkan karena maknanya sama dan aturan dalam penyusunan frase itu bisa dihapus yang rumah besar, anak kecil, pantai indah. Itu kan dari pantai yang indah bisa kita ubah menjadi pantai indah. Nah, di sini kita lihat barisnya. Hembusan angin laut di sore hari yang menerpa tubuh yang puas akan keindahan lautan. Nah, yang lagi. Hapus saja misalnya. Hembusan angin laut di sore hari menerpa tubuh yang puas akan keindahan lautan. Oke, langsung saja biar dia ada keunikan dari barisnya. Bisa kita buat di sini ya, bisa menerpa tubuh. Hembusan angin laut di sore hari menerpa tubuh menusuk ke dalam. Oke, misal kita buat begini. Menerpa tubuh, menusuk ke dalam. Ini menerpa tubuhnya ya. Puas akan keindahan lautan. Misalnya dibuat aku puas akan keindahan lautan. Oke, nah kita buat satu baris ini jadi 2 baris. Tapi dengan makna yang sama sebenarnya. Hembusan angin laut di sore hari. Menerpa tubuh, menusuk ke dalam. Aku puas akan keindahan lautan. Nah, jadi dibuat seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, yangnya dihapus. Oke. Jadi saya masuk ke common mistake atau kesalahan umum yang kalian lakukan di puisi yang kalian buat. Nah, di sini. Ditemani. Saya masuk ke materi tentang di, dan ini banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Bukan hanya kalian saja, mahasiswa yang membuat puisi, membuat skripsi pun bahkan banyak melakukan kesalahan ini. Tidak bisa membedakan antara di yang sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Jadi di itu, di ini dia bisa berupa imbuhan, bisa berupa kata depan, atau kata lainnya itu preposisi. Nah, misal contohnya misalnya di yang berupa imbuhan ini, contohnya misalnya contoh dimasak. Terus misalnya diperoleh, dipublikasikan, apalagi misalnya ditemani ya. Ini contohnya kalau di yang berupa imbuhan. Nah, kalau di yang berupa kata depan juga banyak contohnya. Contohnya misalnya dia berupa kata depan. Misalnya contohnya misal
atas genteng di dalam koma di benakku di dalam pikiran di sana di sini. Nah, ini dia selalu dipisah. Kalau ketika dia sebagai preposisi atau kata depan dia harus dipisah. Tapi dia ketika berposisi sebagai imbuhan harus digabung. Digabung, tidak boleh dipisah. Dan kebanyakan kalian tuh yang seharusnya dipisah kalian gabungkan, seharusnya digabungkan kalian pisah. Nah, sekarang bagaimana cara kita membedakannya? Di itu ketika dia sebagai imbuhan dan dia sebagai preposisi. Caranya mudah sekali. Kuncinya ketika ada di dalam kata yang menunjukkan makna pasif, maka harus digabung. Oke. Ketika ada di dalam kata yang menunjukkan makna pasif harus digabung. Misal begini. Ada sebuah kata sederhana itu makan. Nah, kita masukkan dalam kalimat misalnya ya. Andi makan roti. Ini maknanya pasif ya. Aktif. Maknanya aktif nih. Andi makan roti. Kita ubah kalimatnya menjadi pasif. Coba misalnya. Coba kalau dirubah. Roti dimakan Andi. Nah, ini kan perubahan dari aktif menjadi pasif. Ya, aktif menjadi pasif. Kalau makan, maka ketika pasifnya diubah menjadi dimakan. Nah, ketika ada makna pasif seperti ini, maka di itu berposisi sebagai imbuhan. Maka dia harus digabung. Coba ingat lagi misalnya. Misal kata mempublikasikan. Aktif kan itu. Kalau pasifnya apa? Dipublikasikan. Nah, ada tidak makna pasif di kata dipublikasikan? Ada makna pasifnya. Kalau dia ada kata makna pasifnya, berarti dia digabung. Nah, kalau seandainya dia tidak ada makna pasif, berarti dia dipisah. Itu cara sederhananya. Ada cara lain lagi, misalnya kalau dia menunjukkan makna tempat, maka dia dipisah. Tapi tidak semuanya menunjukkan makna tempat. Misalnya begini, di dalam pikiran itu kan tidak ada makna tempat secara konkret ya. Kalau di dalam ruangan ada makna tempatnya, atau di atas genteng. Nah, bingungnya ketika di dalam yang hal-hal yang abstrak seperti ini kalian bingung menunjukkan. Misalnya di pikiran, artinya digabung atau dipisah ya. Tetap saja ketika dia menunjukkan tempat, meskipun tempatnya itu abstrak ya, tetap itu dipisah karena dia berupa kata depan. Maka lebih mudahnya begini, ketika ada makna pasif, maka dia harus digabungkan. Nah, itu contoh-contohnya. Dan ini banyak sekali kesalahannya sama seperti itu ya. Pun juga dengan kata depan ke itu juga banyak. Seharusnya dipisah tapi kalian gabungkan. Ini kesalahan Alfiandi yang juga merupakan kesalahan umumnya kalian, atau bisa disebut sebagai common mistake dari kalian. Ini ditemani terus misalnya ini. Nah ini di sekitarku. Nah D-nya dipisah ini. Di sekitarku ini kan tidak ada makna pasif di sana. Ini juga hangatnya, nyanya digabungkan. Ini terlalu panjang barisnya, dibuat 2 baris. Oke. Baik. Nah, itu kesalahan Alfiandi dan juga banyak kesalahan yang lainnya. Nah, untuk berikutnya, kesalahannya itu saja. Nah, sekarang silakan kalian perbaiki puisi tadi sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi.
perbaiki lagi, dan kalian harus, karena puisi ini akan kita kumpulkan menjadi satu antologi, maka harus ada keseragaman format. Maka nanti saya akan memberikan template puisi atau format puisi. Kalian tinggal mencontoh saja seperti apa bentuk puisi ini, seperti apa bentuk template puisi ini. Nah, ini filenya namanya template puisi. Silahkan buka, nanti saya bagikan filenya di e-learning, laman e-learning. Mana nih? Ini dia templatenya di sini. Nah, dibuat pertama ukuran kertas dulu, kita perkecil dulu. Lihat ukuran kertasnya. Ini ukuran kertasnya. Nah, ukuran kertasnya A5, bukan A4 ataupun letter, ukuran kertasnya A5. Nah, terus kemudian page layoutnya kiri kanannya itu 2,54 cm. Kalau seandainya bingung, ya tinggal copy paste saja di laman template ini dan ikuti formatnya. Harus ada judulnya, diboldkan, kemudian harus ada oleh siapa yang menulis puisi itu. Kemudian ukuran penulisnya ini harus lebih kecil daripada judulnya. Kalau judulnya ukurannya 12, maka penulisnya ini 9 misalnya ukurannya, oleh Rahayu Pratiwi di atasnya. Nah, kemudian jenis hurufnya ini, jenis hurufnya Century Gothic, ukurannya berapa? 11 ukurannya 11 saja. Nah, tinggal ikuti saja template ini ya. Kalau kalian ragu, lihat saja keterangannya seperti apa. Misalnya di sini lihat ukuran huruf, jenis hurufnya seperti apa, dan ikuti sama persis seperti ini. Masukkan puisi kalian ke template ini. Silakan dibuat, diperbaiki, nanti dikumpulkan. Dan hati-hati, dan kalian harus serius untuk membuat puisi ini, karena ini akan saya ambil sebagai nilai UTS kalian, karena kita tidak ada UTS. Sekian saja untuk hari ini. Untuk video koreksinya silakan ditonton dan dikerjakan, dan nanti hasil perbaikannya kalian kalian upload di laman e-learning Unip untuk mata kuliah kita konsep dasar sastra. Silakan nanti baca tugasnya. Sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan dan stay at home. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.